Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ervan. Di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan dari tugas mingguan manajemen kontrak. Saya dari Teknik Elektro, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi-materinya. Yang pertama ada definisi dan maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Yang kedua ada contoh dan kasusnya. Yang ketiga ada landasan dan regulasi. Yang keempat ada tahapan pengadaan. Dan yang terakhir ada aspek penting lain. Nah, dari pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, definisi dan maksud. Pengadaan pekerjaan konstruksi, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik infrastruktur seperti gedung, jalan, dan jembatan. Pengadaan jasa konsultasi konstruksi yaitu layanan profesional yang mendukung proyek konstruksi termasuk perencanaan teknis, studi kelayakan, desain, dan pengawasan. Nah, di sini pun melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik sesuai spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati. Nah, kalau dari pengadaan jasa melibatkan konsultan yang memberikan rekomendasi dan memastikan proyek berjalan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Oke, next. Selanjutnya ada contoh dan kasusnya. Di pekerjaan konstruksi biasanya contohnya itu seperti pembangunan jalan tol baru sepanjang 50 km oleh kontraktor yang memenangkan tender. Kalau dari jasa konsultasi konstruksi, perusahaan konsultan yang melakukan studi kelayakannya atau desain dan pengawasan untuk pembangunan gedung perkantoran pemerintahan. Nah, di sini biasanya di pekerjaan konstruksi berfokus pada aspek fisik pembangunan infrastruktur. Kalau dari jasa konsultasi konstruksi berfokus pada aspek perencanaan, desain, dan pengawasan untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap standarnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada landasan dan regulasinya. Yang pertama ada UU nomor 2 tahun 2017 yang isinya mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi termasuk hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa. Yang kedua ada peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 isinya pedoman umum pengadaan barang atau jasa pemerintah termasuk konstruksi dan konsultasi. Yang ketiga ada Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 yang isinya standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia di lingkungan Kementerian PUPR. Nah, regulasi ini memastikan proses pengadaan, konstruksi, dan konsultasi dilakukan secara transparan, kompetitif, dan akuntabel. Oke, selanjutnya kita jelasin tahapan dan pengadaannya. Yang pertama yang dipastikan ya kita perencanaan pengadaannya dulu, identifikasi kebutuhan proyek, penyusunan anggaran, dan penetapan metode pengadaan penyedia. Yang kedua persiapan pengadaan, penyusunan dokumen pemilihan, pengumuman tender, dan evaluasi penawaran. Yang ketiga ada pelaksanaan kontrak, penandatanganan kontrak, pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi, dan pengawasan berkala. Yang terakhir ada penyelesaian dan serah terima pemeriksaan akhir serah terima pekerjaan dan evaluasi pasca proyek. Nah, di setiap tahapan ini pasti memiliki peran penting untuk memastikan proyek konstruksi dan konsultasi berjalan secara rencana, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita menjelaskan aspek penting yang lainnya. Nah, di sini kan kualifikasi penyedia, proses seleksi penyedia jasa konstruksi baik perorangan maupun badan usaha melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Nah, kedua, dokumen kontrak, kesepakatan umum yang mengatur hubungan antara pengguna dan penyedia jasa, mencakup ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, dan jadwal pelaksanaan. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi pemantauan proyek untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, biasanya ini tuh penyedia
memastikan bahwa penyedia memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai konstruksinya. Kalau dari dokumen kontrak menjadi dasar hukum yang jelas bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan proyeknya, dan yang penguasaan dan evaluasi ini sangat penting ya untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin bakal timbul saat pelaksanaan proyeknya. Dan mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kalimat yang kecepatan atau kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.